Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersyukur untuk kehidupan yang masih kita miliki dan jalani sampai hari ini. Terima kasih kita akan mendengarkan firman Tuhan kembali. Mari sebelumnya kita mohon pertolongan dari Roh Kudus. Bapa di sorga, kami bersyukur kembali untuk kesempatan lagi kami akan merenungkan firman-Mu. Mohon hikmat dan pengertian dari Roh Kudus agar kami memahami dan kami hidupi dalam kehidupan kami setiap hari. Kami sedia mendengarnya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan terambil di dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 12. Begini firman Tuhan, Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar perenungan kita pada saat hari ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi Tuhan, tema kita adalah melepaskan hak, tindakan ilahi. Melepaskan hak adalah tindakan ilahi. Ingat perumpamaan si anak yang hilang. Ya, kita tahu dengan kita tadi sudah membaca bahwa si anak bungsu berkata kepada bapaknya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Dan sang bapak memberikannya. Nah, sampai di sini tidak ada yang salah dengan si bungsu. Toh, setiap orang wajar menuntut haknya, meminta haknya. Namun yang menjadi salahnya, bahkan bisa dilihat jahat, bahkan dosa adalah pertama, ketika ia menuntut haknya lalu mengabaikan kewajibannya sebagai anak. Apa itu? Ya, menghormati orang tuanya. Ya kan? Orang tuanya masih hidup, tapi dia sudah meminta harta warisan, kan begitu ya. Nah, sungguh ironis bukan? Sama juga bila seorang suami hanya cuma menuntut istrinya untuk tunduk, ya, menghormatinya, tetapi ia mengabaikan kewajibannya sebagai suami untuk mengasihi istrinya. Sungguh ironis bukan? Orang tua yang cuma juga menuntut anak-anaknya menghormatinya, tetapi di saat yang sama ia abaikan kewajibannya untuk tidak menyakiti hati anak-anaknya. Bandingkan Efesus 6 1-4. Atau di masyarakat, ya, sekelompok orang berdemonstrasi menuntut haknya, ya, entah ke istana kah, entah ke kantor DPR kah, tetapi pada saat yang sama tanpa merasa bersalah mereka melanggar hak orang lain dengan menutup jalan, merusak fasilitas dan sarana umum, serta membuat onar dan huru-hara. Betul apa yang dikatakan oleh sebuah ungkapan, kewajiban tanpa hak adalah perbudakan, tetapi hak tanpa kewajiban adalah penindasan. Artinya yang satu tidak boleh mengabaikan yang lain. Sama dengan pernyataan Tuhan Yesus dalam Matius 23 ayat 23. "Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasi, adas, manis dan jintan kamu bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasihan dan kesetiaan." Kata Tuhan, yang satu harus dilakukan dan yang lain jangan diabaikan. Jadi, gak apa kita menuntut hak, tetapi jangan juga mengabaikan kewajiban kita. Dan inilah yang kita lihat sebuah kesalahan dari si bungsu. Ya. Nah, hal yang kedua, si bungsu tidak mempergunakan haknya dengan bertanggung jawab. Nah, kita perhatikan di dalam ayat-ayat seterusnya. Setelah dia mendapat haknya, ia malah pergi meninggalkan rumahnya. Kemudian apa? Kita tahu ceritanya, dia berfoya-foya, habiskan uangnya, mereguk kenikmatan duniawi, hidup hedon, dan memuaskan hawa nafsunya sejadi-jadinya tanpa batas. Nah, tapi itulah memang ada 3 penyakit rohani yang sangat berbahaya, ya. Jadi takabur, jadi tamak, dan nafsu yang tidak terkendali. Nah, ketiganya bersumber pada ketidakmampuan mempergunakan hak yang dimiliki secara benar dan bertanggung jawab. Ya, dia lupa Tuhan dan akhirnya lupa diri. Maka jadi hati-hati dan ingat bahwa hak dan kewajiban harus dilihat dan dijalankan secara seimbang, konsisten dan konsekuen. Ya, itu. Namun terlepas dari semuanya, ada satu sikap yang jauh lebih luhur, mulia, bahkan ilahi, yaitu apa? Yaitu apabila seseorang dengan rela dapat melepaskan haknya. Nah, ini sesuatu tindakan ilahi. Ya, bukan karena nerimo aja atau apa boleh buat, bukan itu. Tapi dengan sesadar-sadarnya dan tulus ikhlas, dia melepaskan haknya demi orang lain yang lebih membutuhkan tuh
melihat karena apa? Kepentingan yang lebih besar. Ya, dia rela melepaskan haknya. Contoh atau ya dalam kehidupan praktis misalnya, ya dalam bus, ya, seseorang dengan rela memberikan tempat duduknya kepada seorang ibu tua yang tidak kebagian tempat duduk. Ya kan bisa aja, dan itu terjadi di mana-mana. Dan itu sesuatu yang terpuji. Kita melihat sebagai sikap yang mulia. Atau seseorang yang rela berbagi berkat atau makanan yang diterimanya dengan orang lain. Ya, bahkan seseorang pemimpin rela melepaskan jabatannya demi kepentingan dan kehidupan masyarakat yang lebih baik dan sejahtera. Ya, dan tentu masih banyak contoh dan hal lain lagi. Nah, bukankah hal seperti ini telah ditelanankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus? Firman Tuhan berkata, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Itu apa? Hak kan? Milik dipertahankan itu hak. Melainkan apa? Telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaannya sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Filipi 2 ya ayat 6-8. Sungguh tindakan yang mulia dan ilahi apabila demi keluarga, masing-masing pasangan, suami atau istri, dengan rela melepaskan haknya bahkan egonya demi keutuhan keluarga, demi masa depan anak-anaknya, dan tentu demi hormat, pujian dan kemuliaan nama Tuhan yang sudah mempersatukan, memberkati dan menghadiahkan upah dan buah dari cinta mereka, yaitu apa? Anak-anak. Karena itu marilah kita semua menyadari itu, bahwa adalah baik ketika dapat menyeimbangkan mana hak dan mana kewajiban. Tetapi lebih mulia dan merupakan tindakan yang ilahi apabila kita dapat dengan rela melepaskan hak kita demi siapapun dan apapun. Apalagi kalau itu orang-orang yang terdekat kita, yang kita sangat cintai, suami kah, istri kah, orang tua, anak-anak, dan rekan-rekan dalam pelayanan kita, persekutuan kita, dan orang lain. Ya, itu yang harus kita perhatikan sungguh-sungguh, sadari sungguh-sungguh, dan hidupi sungguh-sungguh. Karena itu Tuhan Yesus kiranya memampukan kita untuk tidak hanya dapat melakukan perkara-perkara insani, tetapi yang ilahi juga. Tuhan memberkati. Amin.